Sore semuanya. Hari ini saya akan mulai untuk mau sharing session ya mengenai AWS Glue ya. Jadi sebelumnya nih di LinkedIn saya sudah membuat voting nih terkait AWS Glue ya. Jadi untuk AWS Glue ternyata saya cek itu di LinkedIn banyak dari kalian tuh suka dengan AWS Glue, ETL, terus juga data katalog crawler dan seterusnya ya. Tapi ini berhubung untuk urutan pertama itu ternyata harus menggunakan AWS Glue Crawler ya, karena tuh ada lagi. Jadi itu kalau untuk pertama kali itu kita tuh harus mengambil data misal dari S3, lalu kita crawling, nanti hasilnya masuk ke dalam data katalog. Nah, nanti data katalog ini kita akan bisa gunakan untuk data source untuk di AWS Glue ETL job gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Saifur Rahman. Saya data engineer dan AWS Community Builder dan Google Cloud Champion Innovator. Oke, untuk agenda saat ini adalah mengenai ya pertama kali tentang AWS Glue dulu ya. Lalu nanti ada AWS Glue komponen, lalu ada tentang sekilas mengenai AWS Glue Crawler dan data katalog, lalu ada demonya ya, bagaimana kita menggunakan AWS Glue Crawler dan hasil data tersebut disimpan ke data katalog. Oke, jadi apa sih itu Glue ya? Jadi mungkin kalian ada yang bingung tuh Glue apa sih gitu ya? Apakah Glue itu ini ya apa? Lem ya? Bukan ya. Ini Glue ini adalah salah satu serverless ETL yang ada di Amazon Web Service. Dia sifatnya adalah serverless dan pastinya cloud native. Jadi di sini kalau kalian untuk mempermudah pekerjaan data engineer, misalnya untuk melakukan proses ETL atau mungkin ELT, bisa kalian menggunakan namanya AWS Glue di sini ya. Oke, jadi untuk AWS Glue komponen ini pertama ada crawler, lalu berikutnya juga pasti satu paket lah dengan data katalog ya, karena setelah dilakukan proses crawling akan disimpan ke data katalog, nanti akan ada database dan tabelnya. Lalu ada juga pastinya ada ETL job. Nah, nanti di sini ETL job itu nanti saya akan buat terpisah ya videonya mengenai lebih detail mengenai ETL job. Lalu ada juga namanya juga AWS Glue workflow. Nah, AWS Glue workflow nanti juga saya akan buat video terpisah mengenai AWS Glue workflow. Lalu juga ada tentang AWS Glue Data Brew dan juga yang baru ini yaitu AWS Glue Data Quality. Oke, jadi di sini apa sih tentang crawler ya, crawler dan data katalog. Jadi untuk crawler ini adalah salah satu AWS service untuk mengkoleksi data dari S3, dan sebenarnya ada macam-macam ya, nanti saya akan bahas lagi. Contohnya misal dari S3 dia otomatis bisa di-collect ya, baik nanti di-collect itu bisa on demand atau bisa menggunakan schedule gitu ya. Dan ini masih salah satu part of AWS Glue. Nanti setelah proses crawlingnya selesai, dia akan menyimpan data ke dalam data katalog sini ya. Kalau kalian perhatikan di sini, jadi misalnya dari S3 ya, S3 dia crawlernya akan mengambil data dari S3, lalu habis itu kalau udah dia akan nyimpan ke data katalog yang berupa database dan tables ini ya. Oke, jadi untuk data source dan data sink di AWS Glue Crawler ini, pertama untuk data source-nya ada S3 pastinya yang utama. Lalu di sini juga support untuk JDBC. Jadi jika kalian ingin mengambil data nih, melakukan crawling dari database itu bisa juga. Lalu juga bisa menggunakan DynamoDB, bisa juga menggunakan DocumentDB atau MongoDB. Dan juga di sini bisa juga support untuk data yang sifatnya Delta Lake, Iceberg, dan Hoodie. Jadi untuk ketiga ini yang saya bintangnya adalah data tersebut disimpan di S3. Oke, tidak berlaku lama-lama lagi, kita akan mulai aja langsung ke demo AWS Glue Crawler dan data katalog. Oke, di sini saya sudah sudah nyimpen ada di sini ya di region Jakarta. Ini jangan lupa saya buatnya di region Jakarta ya di sini ya. Oke, di sini saya akan coba untuk upload data yang ini ya. Oke, di sini saya coba untuk data parket ya. Data parket untuk yang ini trip data. Oke. Terus kalau udah upload, oke, sudah selesai, harusnya sudah ada ya di sini ya. Oke, kita langsung ke AWS Glue Crawler. Kalian bisa ketik aja ya AWS Glue
atau glue aja, nah kayak gini. Nanti kalau udah pilih, coba saya ulang ya, glue. Nah di sini kalian pilih di sini di bagian sebelah kiri gini, kalian pilih yang crawler under data katalog. Dan ini saya gantian untuk regionnya tadi region Jakarta, ini region Singapura. Oke, berikutnya adalah create crawler. Ini misalnya nama crawler bebas, misalnya demo AWS glue crawler. Oke, next. Oke, ini kita akan kita tambahkan dulu data source-nya. Oke, di sini pilih S3, kita pilih yang region Jakarta. Sorry ya. Jadi di sini disarankan kalau untuk melakukan coding itu di dalam satu folder ya. Jadi sini tujuannya agar nantinya bisa jika ada data di satu folder sama, kita bisa menarik data lagi ya menggunakan crawler tersebut. Kita bisa jalankan ulang crawlernya. Kita buat dulu folder di sini di S3, misalnya data demo misalnya ya, bebas intinya, create. Oke, di sini saya akan pindahkan action move ke di sini ya, destination. Oke, move. Oke, ya sudah di move ya. Oke, di sini jadi jangan lupa kita ke glue, kita pilih folder yang ada di sini ya. Nah, oke, nah ini kita bikin aja ini ya, sudah. Terus ini biarkan default ya, cloud also folder ya di sini. Tujuannya jika kita ada data baru lagi nih ditaruh di folder tersebut, kita bisa calling ulang agar data tersebut bisa ditambahkan gitu ya, update langsung ke data katalognya. Oke, kita klik add STS data source, terus klik next. Terus di sini kita pilih IAM rule-nya. IAM rule-nya di sini kalian bisa pilih yang service role default ya. Jadi di sini kalian bisa pilih yang default, atau kalau kalian bisa mau create new IAM role juga bisa ya di sini ya. Di sini misalnya kalian klik new IAM role, misalnya namanya apa, lalu create gitu ya. Di sini berhubung saya sudah ada. Oke, di sini berikutnya kita klik next. Oke, di sini kita pilih database. Nah, di sini berhubung database-nya nggak ada karena kan saya di region Jakarta ya. Lalu saya buat dulu database-nya, misalnya demo glue crawler ya. Crawler. Create database. Oh ya, di sini nggak boleh huruf besar ya, jadi harus huruf kecil semua. Oke, sini kita pakai dash aja ya. Dash C. Oke, create. Oke, sini kita refresh, kita pilih, nah sudah ada ya. Oke, di sini untuk table prefix nggak usah ya. Terus di sini untuk crawling schedule-nya kalian bisa pilih ya, bisa mau on demand atau mau dijadwalkan, terserah ya. Atau kalau kalian mau lebih spesifik menggunakan cron tab, nah di sini kalian bisa menggunakan custom sini ya. Oke, sini saya pilihnya on demand aja. Klik next. Lalu di sini ini ya untuk reviewnya. Jadi tadi data source dari S3 di region Jakarta. Lalu untuk IAM rule-nya pilih yang default. Lalu untuk penyimpanannya di database demo glue crawler ya. Terus kalau udah kita klik create crawler. Oke. Kalau udah kita run crawler ya. Jadi di sini karena tadi saya optionnya adalah on demand, berarti saya harus jalankan manual ya. Tapi kalau kalian misalnya mau jalanin tiap jam atau tiap hari, kalian bisa diganti untuk schedule-nya yang tadi ya, tadi saya demokan. Lalu sini saya akan klik launch crawler. Oke, dia akan jalan ya. Ini mungkin tunggu berapa menit, jadi saya stop dulu untuk saya pause dulu untuk videonya. Oke, sudah selesai dalam 48 detik ya, lumayan lah. Tadi
saya sudah start lagi ya, tadi sempat di pause. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita cek ke bagian database. Nah, sini ya. Lalu, nah untuk tabelnya di sini nama tabelnya adalah data demo. Kalian klik. Nah, sini jadi datanya sudah tersimpan ya dan ini juga sesuai dengan skema dari file Parquet tadi ya. Jadi sini sudah selesai, sudah masuk ke dalam data katalog database-nya. Tadi database-nya namanya adalah demo glue crawler, lalu diklik dia ke table data demo gitu ya. Oke, jadi di sini nanti nextnya kalian bisa gunakan data ini untuk melakukan ETL ya, ETL lebih lanjut ya. Karena untuk glue crawler ini ada hanya keterbatasan untuk sampai sini aja. Jadi kalau kalian misalnya mau melakukan transformasi yang lebih kompleks, kalian bisa menggunakan AWS Glue ETL Job. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.